motivasi ini cuma sekedar tips atau pengalaman aku sendiri. Nah, pertanyaan yang pertama itu banyak yang nanya ke aku, apakah bisa kerja di New Zealand pakai turis visa? Jawabannya secara legal atau hukum yang berlaku nggak bisa. Jadi yang namanya kerja di New Zealand itu harus pakai turis visa, pakai visa kerja, work visa gitu. Ya visa kerjanya ya macam-macam gitu, emang ada yang seasonal, ada yang emang skill migrant dari kemampuan, ada pokoknya banyak macamnya. Ada yang based on partnership, misalnya kalian udah punya partner orang New Zealand baik dia PR maupun citizen, atau pokoknya work visa lainnya gitu, banyak jenisnya. Tapi yang pasti dilarang kerja menggunakan visa turis, nggak bisa ya. Nah udah gitu untuk paling enak sih apply work visa kalau udah dapet ini jadi bisa yang pertama salah satunya pakai skill migrant, yaitu ngelamar karena punya skill yang emang dibutuhin di New Zealand, atau misalnya juga bikin work visa karena udah punya partner yang emang tinggal di New Zealand, atau yang paling gampang lah, paling enak udah dapet job offer dari perusahaan di New Zealand. Nah namanya perusahaan artinya kan perusahaan itu akan jadi sponsor buat bikin work visanya kan. Jadi namanya perusahaan kalau emang dia bersedia mensponsori sampai cari open recruitment pegawai dari luar negeri, itu berarti perusahaannya juga cukup besar pastinya, karena artinya dia bersedia bertanggung jawab mensponsori dan membayar mahal orang yang dari jauh gitu, bersedia mendatangkan orang dari luar negeri buat masuk ke sini demi dipekerjakan gitu. Untuk nyari kerjaannya itu kalian bisa cari di website pencarian kerja itu, salah satunya namanya SEEK, SEEK, di SEEK atau ada onenews.co.id, ada seek.co.nz, ada indeed.com, seek.com, seek.com.au, pokoknya dia bisa nyari di website kayak gitu. Nah kalau misalnya di website itu kan kayak kalau waktu aku di Indonesia dulu ada namanya kayak job street gitu kan, ngasih list lowongan-lowongan dari perusahaan ABCD gitu. Nah kalau menurut aku sih ya pas kebuka ada lowongan apa aja, lihat nama perusahaannya, masuk ke website perusahaan tersebut. Misalnya biasanya di website perusahaan yang gede itu juga ada bagian karirnya gitu, bagian lowongannya. Misalnya masuk ke perusahaan besar yang ada di New Zealand, contohnya kan Fonterra, masuk ke websitenya, cari bagian karir, biasanya di sana ada daftar lowongan apa aja yang dibutuhin kayak gitu. Nah kalian juga bisa googling company list in New Zealand kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya itu asal rajin nyari gitu di Google dengan keyword-keyword yang terkait gitu, yang bisa kepikiran. Misalnya cari list company list in New Zealand, kan keluar tuh nama company apa aja sih ada di New Zealand. Buka lah satu-satu, cari websitenya satu-satu, mungkin lowongan apa yang ada di situ, lamar kalau memang cocok gitu. Nah kalau misalnya kalian memang eligible, kan biasanya pas ngelamar tuh masukin ini kan, cover letter, masukin CV. Kalau emang di situ dibaca sama perusahaannya bahwa wah orang ini cocok nih, emang orang yang saya butuhkan, orangnya oke nih, orangnya gitu-gitu, ada bisa punya pengalaman yang banyak, punya prestasi kerja yang bagus, punya sertifikat yang emang artinya kemampuan yang mumpuni, emang sesuai dengan apa yang perusahaan cari, ya pasti dihubungin gitu sama perusahaannya gitu. Sesimpel itu gitu. Emang sih ada juga yang nanya, wah udah coba ngelamar tapi belum ada yang nyantol ya mungkin memang belum rezekinya, atau ya harus nyari lagi yang lain, atau ya mengasah lagi kemampuannya kayak gitu. Demikian tips dari aku. Pokoknya kalau kalian emang ngerasa punya kemampuan
Inggris itu penting gak sih? Iya penting banget sih bahasa Inggris gitu kan, kita tinggal di negara yang bahasa utamanya bahasa Inggris, jadi ya penting banget bisa bahasa Inggris, gak cuman yang basicnya aja tapi juga ngerti cukup banyak gitu. Jadi setahu aku kan untuk tinggal general dan Scottish itu sekitar 5,5. Nah kalau untuk kerja ya artinya kan harus bisa komunikasi at least sama bosnya. Kalau misalnya pekerjaannya terkait dengan orang-orang banyak, dengan customer misalnya, ya harus bisa komunikasi sama customernya gitu. Sementara itu dulu tips-tipsnya. Nanti kalau ada yang lain yang kepikiran lagi, aku coba bahas lagi. Thank you udah nonton.